Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kedua ini saya membahas tentang matriks. Matriks merupakan kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi yang berbentuk persegi panjang atau persegi yang disusun menurut baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang terdapat pada suatu matriks disebut dengan elemen atau juga disebut dengan anggota dari suatu matriks. Nah, contohnya ada di bawah ini. Matriks ini terdiri dari dua baris dan dua kolom. Oke, yang disebut baris yang ini, yang disebut kolom yang ini. Lanjut, di sini ada notasi matriks. Notasi matriks adalah lambang atau simbol dari penulisan matriks. Contohnya di bawah ini. Nah, bagian ini itu disebut dengan baris pertama. Sedangkan yang ini disebut dengan kolom pertama. Begitupun dengan seterusnya. Oke, ini kalian bisa lihat keterangannya di sebelah kanan. Nah, dari matriks B ini itu dapat ditentukan sebuah ordo, di mana ordo dari matriks B adalah B X Y, di mana X ini merupakan kolom dan Y ini merupakan baris. Gitu. Jadi X-nya ini banyaknya kolom dan Y ini banyaknya baris. Kayak gitu. Nah, untuk operasi pada matriks, di sini saya membahas 3. Ada penjumlahan dan pengurangan pada matriks, terus ada perkalian matriks dengan skalar, dan ada perkalian matriks dengan matriks. Oke, lanjut. Di sini ada penjumlahan pada matriks. Nah, penjumlahan serta pengurangan dalam matriks hanya dapat dilakukan apabila kedua matriks ini mempunyai ukuran atau tipe yang sama. Contohnya, di sini udah ada matriks A dengan matriks B, di mana matriks A itu terdiri dari 4 elemen, dan matriks B pun terdiri dari 4 elemen, atau lebih singkatnya, mereka sama-sama memiliki 2 baris dan 2 kolom. Nah, cara untuk melakukan penjumlahan antara kedua matriks ini, pertama, kalian jabarin dulu kedua matriksnya seperti ini. Kenapa? Karena untuk meminimalisir kesalahan dalam perhitungan nanti. Gitu, makanya dijabarin seperti ini. Nah, setelah kalian jabarin, baru deh kalian lakukan perhitungan. Caranya, itu kalian jumlahkan elemen yang letaknya tuh sama, atau yang seletak antara antara matriks 1 dengan matriks yang lainnya. Contoh, di sini 7 tambah 5. Kenapa? Karena 7 sama 5 ini sama-sama letaknya ada di baris 1 dan kolom 1. Kayak gitu. Nanti hasilnya pun sama, letaknya ada di baris 1, kolom 1. Kayak gini. Oke? Gitu ya. Nah, lanjut. 1 ditambah 2, terus 4 tambah 8, dan 8 tambah 3. Nah, tinggal dijumlah. 7 tambah 5 sama dengan 12, 1 tambah 2 sama dengan 3, 4 tambah 8 sama dengan 12, dan 8 tambah 3 sama dengan 11. Maka penjumlahan antara matriks A dan matriks B yang ini itu didapatlah seperti ini. Kayak gitu. Kita lanjut ke pengurangan pada matriks. Nah, pengurangan pada matriks ini sebenarnya sama kayak penjumlahan. Bedanya kalau penjumlahannya dia dijumlah, kalau pengurangan ya dia dikurangin. Kayak gitu. Untuk cara perhitungannya sama kayak penjumlahan yang sebelumnya. Jadi ini saya skip aja ya, karena caranya sama. Oke, lanjut ke perkalian pada matriks. Nah, perkalian pada matriks ini dapat dilakukan caranya setiap baris pada matriks pertama dikalikan dengan kolom matriks kedua. Gitu. Nah, selanjutnya dijumlahkan pada kolom yang sama. Oke, kita langsung aja ke contoh soal. Di sini ada dua matriks, yaitu matriks P dengan elemen 3, 6, 2, 4, dan matriks Q dengan elemen 1, 2, 4, 5. Nah, pertama, kalian jabarin dulu seperti ini.
biar meminimalisir kesalahan perhitungan. Nah, setelah itu kita kalikan tiap baris pada matriks yang pertama dikalikan dengan kolom pertama dari matriks yang kedua. Caranya 3 dikali 1 terus ditambah, karena di sini dijelaskan bahwa selanjutnya dijumlahkan pada kolom yang sama. Jadi kalau masih ada di kolom yang sama itu ada penjumlahan. Oke. Terus 6 dikali 4. Maka dapat hasil seperti ini. Nah, kalau baris 1 sudah selesai, masuk ke baris yang selanjutnya, yaitu baris yang kedua. Dikalikan dengan kolom yang pertama, yaitu 2 kali 1 ditambah 4 kali 4. Didapatlah hasil seperti ini. Oke, nah karena kedua baris ini sudah selesai, dikalikan dengan kolom yang pertama, maka pindah nih kolomnya ke kolom yang kedua ini. Gitu. Karena di kolom kedua ini belum dilakukan perhitungan, jadi masuk ke kolom yang kedua. Dimulai dari baris yang pertama. Jadi, 3 kali 2, terus 6 kali 5, didapat hasil seperti ini. Lalu, masuk ke baris yang kedua. Dikalikan dengan kolom yang kedua, yaitu 2 kali 2, 4 kali 5. Didapatlah hasil seperti ini. Oke, nah setelah dilakukan perhitungan yang tadi, yang seperti ini, itu kita hitung deh masing-masing perkalian ini. 3 kali 1, 3, 6 kali 4, 2, 4, 3 kali 2, 6, 6 kali 5, 30. Terus, 2 kali 1, 2, 4 kali 4, 16, 2 kali 2, 4, 4 kali 5, 20. Gitu. Nah, setelah kaliannya selesai dihitung, itu kalian tinggal jumlahin deh masing-masing yang bagian ini. Yaitu 3 tambah 24 sama dengan 27, 6 tambah 30 sama dengan 36, 2 tambah 16 sama dengan 18, dan 20 ditambah 4 sama dengan 24. Dan hasil perkalian dari matriks P dan Q adalah 27, 36, 18, dan 24. Kayak gitu ya untuk perkalian pada matriks. Jadi intinya itu harus dikalikan di setiap baris dan kolomnya. Transpos pada matriks. Nah, matriks transpos ini merupakan matriks yang mengalami pertukaran elemen dari kolom menjadi baris atau dari baris menjadi kolom. Nah, di sini ada dua contoh matriks, yaitu matriks A dengan matriks B, di mana kalau misalnya kita lihat nih, kita lihat langsung, itu udah kelihatan banget, di mana yang tadinya dia dari kolom menjadi baris, yang tadinya baris, misalkan yang ini, menjadi sebuah kolom. Kayak gitu. Jadi kalian tukar-tukar aja posisinya. Nggak perlu diubah angka-angkanya, nggak perlu dilakukan perhitungan untuk matriks transpos ini. Jadi kalian ubah aja nih si elemennya yang tadinya ada di baris menjadi kolom, atau yang ada di kolom menjadi baris. Kayak gitu aja sih untuk matriks transposnya. Oke, di sini ada contoh. Nah, soalnya tuh A plus B transpos. Nah, kalau ada soal kayak gini, itu kalian kerjain dulu yang ada di dalam kurung. Setelah kalian ngerjain yang di dalam kurung, baru deh kalian kerjain yang ada di luar kurung ini. Gitu. Oke, pertama, di sini udah ada penjabaran antara matriks A dengan matriks B, di mana matriks A terdiri dari elemen 5, 4, 7, 2, dan matriks B ada elemen 2, 1, 4, 6. Oke, dilakukan penjumlahan seperti yang tadi. Dijumlahkan elemen yang seletak, yaitu 5 tambah 2,
terus 4 tambah 1, 7 tambah 4, dan 2 tambah 6. Oke, terus kita jumlahin nih. 5 tambah 2, 7, 4 tambah 1, 5, 7 tambah 4, 11, 2 tambah 6, 14. 8, sorry. Oke, nah setelah selesai nih penjumlahan yang ada di dalam sini, kita lakukan transpose. Nah, berarti yang ditranspos adalah hasil yang ini. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan yang ada di sini, transpos itu pertukaran dari kolom menjadi baris atau sebaliknya. Maka yang tadinya di sini baris menjadi kolom, kebalik ya. Yang tadinya kolom menjadi baris dan yang baris menjadi kolom. Kayak gitu. Maka hasil akhir dari 2 plus B transpos adalah 7, 11, 5, 8. Oke. Oke, masuk ke activity. Oke. Nah, untuk activity-nya, soalnya seperti ini. Oh, maaf, ini yang B seharusnya bukan ini ya, tapi soalnya tuh A plus B. Kayak gini. Nah, untuk yang D, ini kalian matriks yang ada transposnya ini kalian ubah dulu nih. Jadi, matriks A dan matriks B ini kalian ubah dulu menjadi matriks A transpos dan matriks B transpos. Setelah itu baru dilakukan perhitungan, yaitu hasil dari A transpos tadi dikalikan dengan B, lalu hasilnya ditambah dengan B transpos. Kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja materi di pertemuan kedua yang bisa saya jelaskan. Maaf kalau misalnya saya dapat salah penjelasan dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.